Penyesalan terbesar di ambang kematian. Sugeng Rawuh, sedulur sejati. Selamat datang di channel ini, ruang tempat kita mengupas tuntas warisan leluhur, menyingkap makna yang tersembunyi dalam tradisi dan primbon Jawa. Di hari yang baik ini, mari kita renungkan bersama sebuah kepastian yang sering terlupa, kematian. Sebuah pepiling, peringatan, dari Sang Pencipta yang tak mengenal hari baik atau hari buruk. Dalam hitungan weton, hari kelahiran, tak ada yang tertulis kapan jodoh, rezeki, dan pati, kematian, akan datang. Maka, sudahkah kita siap? Atau, justru kita sedang menumpuk penyesalan yang akan terasa amat pedih di ujung nafas? Hari ini, kita akan membuka lembaran primbon kehidupan, mengungkap 5 hal yang paling akan kau sesali jika tidak siap menghadapi kematian. Sebelum kita mulai meresapi wejangan, nasihat, ini, ada baiknya jika sedulur sejati semua berkenan menunjukkan rasa tresna, cinta, dan dukungannya. Tekan tombol like sebagai tanda Anda menghargai warisan leluhur. Tuliskan komen di bawah, ceritakan satu bekal yang sudah Anda siapkan untuk perjalanan abadi. Jangan lupa subscribe agar padepokan ini terus berkah. Dan yang terpenting, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tak pernah ketinggalan setiap ilmu dan wejangan baru dari kami. Monggo, mari kita mulai. Bersiaplah, karena wejangan ini akan menusuk kalbu. 1. Wejangan, penyesalan atas waktu yang terbuang sia-sia, sia-sianing waktu, hakikat waktu, cakra manggilingan dan pepiling kematian. Sedulur sejati, marilah kita buka lembaran pertama dari primbon kehidupan, yang menyingkap tabir penyesalan terbesar di akhir perjalanan, sia-sianing waktu, menyia-nyiakan waktu. Waktu dalam pandangan leluhur bukanlah sekadar putaran jarum jam. Ia adalah cakra manggilingan, roda yang terus berputar, tak pernah kembali. Setiap detik yang terlewati adalah anugerah sekaligus utang. Manusia dikaruniai usia dengan harapan mampu menunaikan 3 tugas utama: beribadah, berbakti, dan berbagi manfaat. Sayangnya, banyak yang hidup dalam fata morgana kesibukan. Mereka terlena dengan perhitungan weton untuk mencari hari baik memulai usaha atau pernikahan, tetapi lupa menghitung sisa hari yang diberikan untuk persiapan menuju hari terakhirnya. Inilah ironi terbesar. Mereka fokus pada kehidupan yang pasti akan ditinggalkan, dan melupakan bekal untuk kehidupan yang abadi. Kematian adalah pepiling, peringatan, paling keras yang dititipkan oleh Gusti Ingkang Moho Suci, Tuhan yang Maha Suci. Namun, mengapa banyak yang tetap abai? Karena mereka terjebak dalam ilusi 3S. Sangka, prasangka berprasangka bahwa usia masih panjang, sehat sentosa, dan waktu untuk bertobat masih ada besok. Srono, sarana materi menganggap bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai melalui penumpukan sarana duniawi, harta, pangkat, jabatan. Sedya, niat terpendam niat menunda kebaikan, berjanji akan beribadah setelah pensiun, akan bersedekah setelah kaya raya. Ketiga ilusi ini membuat jiwa terbelenggu. Mereka mengisi hari-hari dengan aktivitas yang mendatangkan lelah, namun bukan berkah. Mereka mengejar bayangan rezeki yang sudah dijamin, lalu melupakan kewajiban beribadah yang seharusnya menjadi tujuan utama. Ketika sang malaikat pencabut nyawa, Israel, datang, penyesalan akan meledak bagai halilintar. Duh Gusti, andai aku diberi waktu 1 jam lagi, aku akan sholat dengan khusyuk, aku akan memeluk ibuku, aku akan memohon maaf pada semua orang. Namun, waktu telah usai. Pintu taubat telah tertutup. Bekal yang ditukar dan keseimbangan jagat. Waktu adalah modal utama, lebih berharga dari intan permata. Primbon kehidupan mengajarkan filosofi, Tridharma waktu. Waktu untuk sangkan, asal mengingat asal-usul, yaitu beribadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ini adalah waktu untuk menguatkan pondasi spiritual. Jika waktu ini kosong, hidup akan rapuh. Waktu untuk paran, tujuan mengisi hari dengan amal saleh, membantu sesama, tepa selira, dan mencari ilmu, ngelmu, yang bermanfaat. Ini adalah waktu untuk menanam bekal abadi. Setiap kebaikan kecil adalah benih yang akan menghasilkan pohon teduh di akhirat. Waktu untuk dumadi, keberadaan waktu untuk bekerja mencari nafkah, merawat keluarga, dan memenuhi kebutuhan jasmani. Ini adalah waktu untuk menyeimbangkan kehidupan duniawi. Namun, waktu ini tidak boleh melebihi 2 waktu yang lain.
Banyak yang melakukan kesalahan fatal, membalik perbandingan waktu. Mereka menghabiskan 80% waktu untuk dumadi, mencari nafkah, 15% untuk paran, bekal amal, dan sisanya, bahkan kurang dari 5%, untuk sangkan, beribadah. Ini adalah resep pasti menuju penyesalan di ujung usia. Harta yang kau kumpulkan takkan menemani di liang lahat. Pangkat yang kau banggakan takkan menjadi penerang kubur. Ketika nafas sudah tersendat, harta yang mati-matian dicari itu akan berubah menjadi beban. Ia menjadi rebutan ahli waris, sementara jiwanya menanggung hisapnya sendiri. Betapa sia-sia waktu yang dihabiskan hanya untuk mengumpulkan hal-hal yang tidak bisa dibawa pergi. Cara menghindari penyesalan waktu, laku lampah. Untuk menghindari penyesalan sia-sianing waktu, leluhur berpesan untuk menjalankan laku lampah, tata cara hidup, sebagai berikut. Tanamkan eling. Ingat setiap bangun pagi, sadari bahwa hari itu mungkin adalah hari terakhirmu. Maka, isilah dengan hal-hal yang tidak akan kau sesali jika malam tiba. Jalankan Rimo ing Pandum, menerima dengan ikhlas syukuri apa yang ada. Hentikan nafsu serakah yang selalu menuntut lebih, yang membuatmu bekerja tanpa henti hingga lupa beribadah. Lakukan tirakat kecil. Sisihkan waktu khusus setiap hari, meski hanya 15 menit, untuk berdialog dengan Tuhan, berdoa, tafakur, atau bermeditasi. Ini adalah investasi waktu yang tak ternilai harganya. Prioritaskan hak orang lain. Berikan hak waktu terbaikmu untuk keluarga, orang tua, dan sesama. Jangan sampai mereka merasakan, ia punya banyak waktu untuk bekerja, tapi tak punya waktu untukku. Sedulur sejati, waktu adalah pedang bermata dua. Ia bisa membawamu menuju surga kebahagiaan, atau menyeretmu ke lembah penyesalan. Jangan biarkan hartamu lebih banyak daripada bekalmu. 2 wejangan, penyesalan atas kata-kata yang menyakiti hati, lisan tanpa tali. Lisan, senjata paling tajam di jagat manusia. Saudaraku, mari kita masuki penyesalan kedua yang tak kalah pedih, yang tertulis dalam lembaran tua primbon. Lisan tanpa tali, penyesalan karena kata-kata yang dilepaskan tanpa kendali, melukai hati dan menorehkan luka abadi. Lisan, atau lidah, adalah anugerah sekaligus cobaan terbesar. Para winasis, orang bijak, Jawa mengajarkan perumpamaan, pedang hanya melukai raga, tetapi kata-kata busuk melukai jiwa hingga 7 turunan. Fisik yang terluka akan sembuh, namun hati yang tergores oleh ucapan pedas, fitnah keji, atau sumpah serapah, akan meninggalkan tilas, bekas, yang sulit terhapus, bahkan hingga menjelang ajal. Mengapa penyesalan ini begitu berat? Karena dosa lisan adalah jenis dosa yang sering disebut dosa yang terus mengalir, jariah dosa. Ketika kita menyebarkan gunjingan, gosip, atau fitnah tentang seseorang, dosa itu akan terus tercatat selama orang lain mengingat dan membicarakan kembali perkataan buruk Anda. Orang yang difitnah masih merasakan sakit hati dan belum memaafkan Anda. Ketika ajal menjemput, ruh akan merasa terikat dan berat untuk beranjak. Beban hakul adami, hak sesama manusia, yang belum tuntas akan menjadi rantai yang membelenggu di alam kubur. Inilah puncak penderitaan, jiwa tahu ia harus pergi, tetapi terhalang oleh tuntutan maaf yang belum terucap. 3 racun lisan dan dampaknya. Leluhur mewanti-wanti kita untuk mengenali 3 racun lisan yang paling berbahaya, dan sering menjadi sumber penyesalan di akhir hayat. A. Ujaran kebencian, mateni karukunan. Ini adalah ucapan yang sengaja dilontarkan untuk memecah belah persaudaraan, karukunan, merusak reputasi orang lain, atau memicu amarah publik. Seringkali, ini terjadi dalam lingkungan keluarga sendiri. Suami menyakiti istri, anak membantah orang tua dengan kata-kata kasar, atau kakak beradik saling menghina. Ketika orang tua menutup mata, kata-kata kasar terakhir yang terucap akan menjadi bisikan penyesalan yang tak henti-hentinya di telinga anak yang ditinggalkan. B. Janji yang diingkari, belenjani janji. Janji adalah hutang lisan. Mereka yang gemar mengumbar janji palsu atau dengan sengaja mengingkarinya, terutama janji kepada orang yang lebih lemah atau tertindas, akan merasakan beban berat. Rohnya akan gelisah karena tahu bahwa kepercayaan yang dihancurkan adalah modal terbesar dalam pergaulan hidup. Di ambang kematian, penyesalan muncul karena sadar bahwa ia telah mengambil hak waktu dan harapan orang lain. C. Sumpah serapah, ngaplo. Ini adalah ucapan yang dikeluarkan dalam keadaan marah,
mengandung doa buruk atau harapan celaka bagi orang lain. Meskipun tidak terbukti, energi negatif dari sumpah serapah ini akan kembali menghantui si pengucap. Ketika kesadaran datang di akhir hayat, ia menyesali telah mengotori mulutnya dan mengundang energi gelap yang merusak aura dan kesucian jiwanya. Ia takut, doa buruk itu justru berbalik menimpanya atau keluarganya. Laku pemulihan, cara pemulihan, bagi lisan. Untuk membebaskan diri dari belenggu lisan tanpa tali, leluhur mengajarkan laku pemulihan yang harus segera dilaksanakan. Laksanakan tapang lisani, puasa lisan belajarlah untuk diam ketika hati sedang panas atau marah. Ketika emosi memuncak, jangan berkata-kata. Tahanlah lidah, biarkan hati mendingin. Ingatlah pepatah, lebih baik dianggap bodoh karena diam, daripada menyesal seumur hidup karena kata-kata. Amalkan Astadria, 8 perilaku sebelum berucap. Lakukan 8 saringan dalam hati. Benarkah? Berguna? Penting? Tepat waktu? Jelas? Sopan? Tulus? Dan apakah akan menyakiti? Jika jawabannya, ya, pada poin terakhir, tahan. Segera lakukan pamit nyuwun ngapura. Minta maaf, jangan menunda permohonan maaf kepada siapapun yang pernah terluka oleh lisanmu, terutama orang tua. Lakukan saat mereka masih hidup. Jika sudah meninggal, kirimkan doa terbaik dan bersedekah atas nama mereka. Berilah restu kebaikan agar roh mereka tentram, dan belenggu hakul adami di dirimu terlepas. Ubah lisan menjadi donga. Doa gunakan lisan yang dulunya kasar untuk selalu mendoakan kebaikan bagi semua orang, termasuk bagi mereka yang pernah menyakitimu. Ubah racun menjadi obat. Sedulur sejati, jadikan lisanmu sebagai penyebar berkah, bukan penyebar masalah. Ikatlah lisanmu dengan tali kesadaran dan tali ulas asih, agar perjalanan terakhirmu dihiasi oleh maaf dan ketenangan. 3 wejangan, penyesalan atas hutang yang belum terbayar, utang durung lunas, beban hakul adami, hak sesama manusia, yang mengikat roh. Sedulur sejati, mari kita telaah penyesalan ketiga, yang secara spiritual seringkali menjadi belenggu paling berat di saat ruh akan meninggalkan raga. Utang durung lunas, hutang, baik materi maupun janji, yang belum terselesaikan. Dalam tradisi spiritual Jawa, segala sesuatu harus mencapai keseimbangan jagat. Ketika seseorang meninggal dunia, ia harus kembali ke alam kelanggengan, alam keabadian, dalam kondisi yang paling ringan. Namun, hutang adalah beban duniawi yang memiliki energi pengikat yang kuat. Hutang adalah hakul adami, hak sesama manusia, yang bahkan Gusti Ingkang Moho Agung tidak akan mengampuninya sebelum si pemilik hak memaafkan. Inilah mengapa penyesalan hutang begitu mendalam. Di saat-saat terakhir, seseorang tidak hanya bergumul dengan rasa sakit fisik, tetapi juga dengan kegelisahan batin yang hebat. Ia tahu bahwa rohnya terancam terikat di antara 2 alam, tidak bisa tenang di dunia, tetapi juga belum bisa mencapai kesempurnaan di alam baka. Primbon Lama bahkan mencatat bahwa roh yang terbebani hutang seringkali menjadi roh penasaran, arwah penasaran, karena masih ada urusan dunia yang belum tuntas, terutama menyangkut hak orang lain. 3 simpul hutang yang mematikan. Penyesalan ini tidak hanya berlaku untuk uang. Ada 3 simpul hutang yang harus segera diurai sebelum terlambat. A. Hutang materi, sandi arta. Ini adalah hutang uang, pinjaman, atau barang yang diambil namun belum dikembalikan. Orang yang menunda pembayaran hutang, apalagi yang ingkar janji dan bersikap adigang, adigung, adiguna, sombong dan mengandalkan kekuasaan untuk menghindari tanggung jawab, akan menanggung beban ganda. Beban moral, rasa malu dan takut kepada pemberi hutang. Beban spiritual, tuntutan di hari perhitungan. Ketika rohnya diadili, pahala yang ia kumpulkan akan dipindahkan kepada orang yang ia hutangi, sampai hutang itu lunas. Jika pahalanya habis, maka dosa si pemberi hutang akan dipindahkan kepadanya. Betapa tragisnya, amalan hidupnya habis hanya untuk melunasi keengganannya membayar hutang di dunia. B. Hutang janji, pati janji. Janji adalah getih, darah, kehormatan. Ketika janji kepada orang tua, pasangan, anak-anak, atau rekan kerja dilanggar, itu menciptakan luka psikologis yang mendalam. Misalnya, janji akan menemani orang tua di masa tua, atau janji akan mendidik anak dengan baik. Penyesalan ini datang sebagai penyesalan karena telah menghancurkan harapan dan kepercayaan orang yang dikasihi.
Hutang janji ini seringkali tidak bisa dilunasi dengan uang, melainkan hanya dengan permohonan maaf yang tulus dan perbaikan perilaku selagi ada waktu. C. Hutang waktu, curi waktu. Ini adalah hutang yang paling sering diabaikan, mengambil waktu atau kesempatan orang lain. Misalnya, seorang pemimpin yang membuang-buang waktu rapat, seorang karyawan yang lalai dan menyebabkan kerugian, atau seorang anak yang menyita seluruh waktu orang tuanya tanpa memberi balasan. Hutang waktu ini akan menuntut pertanggungjawaban, karena waktu yang diambil adalah modal hidup yang tak dapat dikembalikan. Langkah laku lunas, tindakan pelunasan. Untuk memastikan perjalanan roh Anda menuju alam langgeng, alam abadi, berjalan mulus dan ringan, leluhur mengajarkan laku lunas sebagai berikut. Buatlah surat wasiat, yang jelas. Catat semua hutang dan piutang secara rinci. Sertakan mekanisme pelunasan yang jelas dan tunjuk ahli waris yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Jangan tinggalkan teka-teki finansial yang menyulitkan keluarga. Laksanakan cicilan kebaikan. Jika Anda tidak mampu melunasi hutang materi secara langsung, minta izin kepada pemberi hutang untuk melunasinya dengan kebaikan, pengabdian, atau doa. Tunjukkan niat baik dan upaya keras untuk melunasi. Lakukan sila kepada yang bersangkutan. Hadapi orang yang Anda hutangi, terutama janji atau hutang moral. Mohon ampun dan maaf secara langsung. Akui kesalahanmu. Lebih baik malu sebentar di dunia daripada menanggung malu abadi di akhirat. Siapkan dana bebas utang. Sisihkan sejumlah dana sebagai dana talangan kematian yang khusus diperuntukkan untuk melunasi sisa-sisa hutang mendesak, sehingga ahli waris tidak kebingungan. Sedulur sejati, hutang bukanlah aib, tetapi menunda dan ingkar hutang adalah bencana spiritual. Ringankan bebanmu di dunia, agar rohmu bebas melangkah menuju keabadian. Jangan biarkan ikatan duniawi menghalangi jalan suci. 4 wejangan, penyesalan tidak memberi manfaat bagi sesama, tanpa guna ing sepada. Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana dan kegunaan hidup. Saudaraku, mari kita renungkan penyesalan keempat, yang datang dari kesadaran bahwa hidup telah dilewati tanpa makna sejati, tanpa guna ing sepada, tidak memberikan manfaat atau kegunaan bagi sesama manusia. Filosofi hidup Jawa menekankan prinsip Hamemayu Hayuning Bawana, yang berarti memperindah keindahan dunia. Hakikat eksistensi manusia adalah menjadi agen kebaikan di bumi. Manusia yang baik adalah yang hidupnya menyerupai mata air, terus mengalir, memberi kesegaran, dan menghidupi lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, manusia yang menyesal di akhir hayat adalah yang hidupnya seperti genangan, diam, stagnan, dan akhirnya menjadi kotor, hanya sibuk mengurus diri sendiri. Penyesalan ini muncul karena di akhir kehidupan, jiwa akan melakukan audit spiritual secara otomatis. Ia melihat kembali seluruh rekaman hidupnya dan mendapati bahwa ia mati tanpa meninggalkan jejak. Ia tidak memiliki amal jariah, amal yang terus mengalir pahalanya, yang akan menjadi tetesing tirta wening, tetesan air jernih, yang menyejukkan di alam kubur. 5 bentuk tanpa guna yang disesali. Penyesalan karena tidak bermanfaat melingkupi lebih dari sekadar sedekah uang. Ada 5 bentuk utama tanpa guna yang akan menjadi beban batin. A. Pelit ilmu, eman-eman kauruh. Orang yang memiliki ilmu, keahlian, atau pengetahuan spiritual namun enggan membagikannya karena takut tersaingi atau ingin dipuji, akan menyesal. Ilmu yang tidak diamalkan adalah ilmu mati. Ia tidak menjadi cahaya penerang bagi orang lain, dan pahalanya pun terputus. Di saat terakhir, ia baru sadar bahwa warisan terbaik adalah ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya terus mengalir selama orang lain menggunakannya. B. Pelit tenaga, eman-eman keringat. Menghindari kerja bakti, enggan menolong tetangga yang sedang kesusahan, atau bersikap cuek terhadap kesulitan publik. Mereka yang hanya berfokus pada kenyamanan pribadi dan menghindari pengorbanan fisik untuk kebaikan umum akan menyesal, karena telah kehilangan banyak peluang untuk mendapatkan pahala kebersamaan, gotong royong spiritual. C. Pelit harta, eman-eman arta. Ini adalah penyesalan klasik orang kaya yang menimbun hartanya, dan hanya memberikan sisa-sisa yang tidak berarti. Mereka lupa bahwa harta adalah titipan, pinjaman, yang harus diputarkan untuk kepentingan umat. Ketika mereka meninggal, harta itu akan menjadi beban hisab yang berat, sementara ia tidak memiliki sodakoh jariah, sedekah abadi, berupa sumbangan untuk masjid, madrasah, atau anak yatim. D. Pelit senyum dan sapa, eman-eman serawung.
Banyak yang menyesal karena hidup dalam kesendirian yang disengaja, wajahnya kaku, dan lisannya berat untuk menyapa atau mengucapkan terima kasih. Mereka gagal menanam mulas asih, cinta kasih, dan keterikatan emosional yang baik dengan lingkungan. Ketika mereka pergi, kepergiannya terasa hampa, tanpa ada doa tulus yang mengiringi dari hati orang-orang di sekitarnya. Tidak menjadi teladan, tanpa tulada becik. Penyesalan karena gagal menjadi contoh yang baik, terutama bagi anak dan generasi muda. Mereka yang sibuk dengan perbuatan buruk, tuminda Allah, sehingga warisan yang ditinggalkan hanyalah nama buruk dan trauma bagi keluarga. Mereka gagal menjadi pamong, pembimbing, dan suri teladan yang bisa dibanggakan. Jalan menuju Gunara Harja, hidup bermanfaat. Untuk mengubah genangan menjadi mata air, leluhur mengajarkan laku Gunara Harja, tata cara hidup bermanfaat. Amalkan Tri Dharma Noto, 3 kewajiban tertib. Tertib diri, menjadi pribadi yang jujur dan berakhlak mulia. Tertib keluarga, memberikan yang terbaik, ilmu dan kasih sayang, kepada pasangan dan anak. Tertib masyarakat, selalu siap membantu dalam bentuk apapun yang Anda miliki, harta, ilmu, atau tenaga. Jadikan harta sebagai pagar gaib. Gunakan sebagian harta untuk sedekah abadi, misalnya wakaf sumur atau buku. Sedekah ini akan menjadi pagar spiritual yang melindungi dan mendoakan Anda bahkan setelah Anda meninggal. Terapkan prinsip nginggah-nginggih, rendah hati dan selalu menghargai orang lain, tanpa memandang status. Sediakan waktu untuk mendengarkan dan menghibur mereka yang sedang sedih. Kata-kata baik adalah sedekah termurah dan paling manjur. Berani mengajar dan berbagi, jangan pelit ilmu. Mulailah berbagi pengetahuan yang Anda kuasai, meski hanya kepada satu orang. Setiap ilmu yang diamalkan akan menjadi investasi pahala abadi. Sedulur sejati, carilah bekal sebanyak-banyaknya selagi nyawa masih dikandung badan. Jangan biarkan nafas terakhirmu dihiasi dengan ratapan, karena kau telah menyia-nyiakan kesempatan untuk berbagi dan bermanfaat. Hidup hanya sekali, jadikan ia berarti. 5 wejangan, penyesalan tidak mencari jati diri sejati, lali marang Gusti, puncak kebutaan spiritual, lupa pada sangkan paraning dumadi. Sedulur sejati, inilah titik puncak dari segala penyesalan, akar dari semua beban batin yang telah kita bahas. Lali marang Gusti, melupakan atau mengabaikan Sang Pencipta, dan gagal mencari jati diri sejati. Kelahiran manusia ke jagat gumelar, dunia yang terhampar, adalah sebuah perjalanan suci yang memiliki tujuan tunggal, mengenal diri dan mengenal Gusti, Tuhan. Filosofi Jawa menamakan ini sangkan paraning dumadi, yaitu memahami asal, sangkan, kita dari mana dan tujuan, paran, kita kemana. Orang yang sepanjang hidupnya sibuk dengan hingar-bingar dunia, mengejar materi, pangkat, dan pujian, adalah orang yang menjalani hidup dalam kondisi lupa mutlak. Lupa ini bukan sekadar lupa nama atau lupa ritual, melainkan lupa akan hakikat keberadaan dirinya sendiri. Ia menjadi wayang, boneka, yang tersesat di panggung, bergerak tanpa kesadaran bahwa dalang, Sang Pencipta, lah yang mengendalikan. Penyesalan ini muncul bagaikan tsunami ketika sukma, jiwa, mulai tertarik keluar dari raga, tubuh. Pada saat itulah, semua ilusi duniawi runtuh. Harta, jabatan, dan sanjungan tidak lagi memiliki arti. Yang tersisa hanyalah keterasingan spiritual yang menyakitkan. Penyesalan terakhir, duh Gusti, mengapa aku habiskan waktuku untuk mencintai dunia yang fana, dan melupakan kekasih yang abadi? Aku datang dengan tangan hampa, dan hati yang penuh noda. 3 simpul lali, lupa, yang mengikat jiwa. Kondisi lali marang Gusti, lupa kepada Tuhan, terwujud dalam 3 simpul utama yang harus diurai. A. Lupa kewajiban, nglaliake dawuh. Ini adalah pengabaian terhadap perintah-perintah dasar yang menjadi jembatan menuju rahmat, kasih sayang Tuhan. Seseorang yang jarang beribadah, menunda-nunda doa, atau bahkan mencemooh ajaran agama, telah membangun jurang yang lebar antara dirinya dan Sang Pencipta. Primbon mengajarkan, setiap dawuh, perintah, adalah cahaya yang disiapkan untuk menerangi jalan gelap di alam kubur. Ketika dawuh diabaikan, seseorang akan memasuki liang lahat dalam kegelapan spiritual total. Ia menyesal karena telah memiliki kunci keselamatan, tetapi dengan sombong memilih untuk mengabaikannya. B. Lupa takdir, nglaliake pepesten.
Orang yang lali adalah orang yang selalu mengeluh terhadap ketetapan hidup, pepesten. Ketika mendapat cobaan, ia mencaci maki. Ketika mendapat rezeki, ia sombong dan lupa bersyukur. Ia gagal memahami bahwa semua yang terjadi di dunia adalah skenario terbaik dari dalang agung. Penyesalan ini datang karena ia baru sadar bahwa kedamaian sejati hanya ditemukan dalam sikap narimo ing pandum, menerima dengan ikhlas segala ketetapan. Di ambang kematian, ia menyesali energi yang terbuang sia-sia untuk melawan takdir, bukan untuk memperbaiki diri. Lupa hakikat, nglaliake sejati, ini adalah kegagalan mencapai manunggaling kaula Gusti, persatuan hamba dengan penciptanya, bukan dalam arti menyatu fisik, melainkan persatuan kesadaran. Seseorang hanya mengenal Tuhan dari namanya, bukan dari getaran kehadirannya di setiap hembusan nafas. Ia mengisi hati dengan nafsu serakah, amarahe, dan pikiran buruk, sufiyah, sehingga hati yang seharusnya menjadi istana Tuhan, baitullah, menjadi kotor dan gelap. Ketika ajal tiba, ia menyesal karena tidak pernah membersihkan wadah, hati dan jiwa, untuk menerima cahaya ilahi. Ia merasa asing dan takut menghadapinya karena telah lama berpaling. Langkah laku eleng, tindakan mengingat. Untuk mengurai simpul lali marang Gusti dan menemukan jati diri sejati, leluhur menganjurkan laku eleng, tata cara mengingat, yang harus segera dilakukan. Laksanakan tafakur sejati, kontemplasi sejati, sisihkan waktu harian untuk meditasi spiritual. Duduklah tenang, tarik nafas, dan rasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detak jantungmu. Jauhkan dirimu dari hiruk-pikuk dunia sesaat, fokuslah pada suara keheningan, suara batin, yang menuntunmu. Terapkan ngelmu kasampurnan, ilmu kesempurnaan, jadikan ibadahmu sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Ibadah yang benar adalah yang mampu membersihkan hati, bukan sekadar menggugurkan kewajiban di kulit luar. Wirid, zikir, dan doa harus menjadi nafas hidup yang tak pernah putus. Hidup dalam eling lan waspada, sadar dan waspada, selalu sadar bahwa Anda sedang diperhatikan oleh Sang Pencipta dimanapun Anda berada. Kesadaran ini akan menjadi rem otomatis yang menghentikanmu dari tumindak ala, perbuatan buruk. Tinggalkan sombong diri, kesombongan diri, sadari bahwa Anda hanyalah debu yang dihidupkan atas rahmat-Nya. Hentikan perasaan lebih baik dari orang lain. Kerendahan hati, andhap asor, adalah jalan tol menuju kedekatan ilahi. Sedulur sejati, jangan biarkan dirimu pergi dalam keadaan asing dari Sang Pencipta. Waktu yang tersisa adalah kesempatan emasmu untuk membersihkan hati dan mempererat ikatan spiritual. Ketika Sang Israel datang, biarkan ia menemukanmu dalam keadaan mencintai dan mengenal dengan tulus. Hanya dengan bekal inilah, rohmu akan menyambut alam kelanggengan dengan senyuman dan tanpa penyesalan. Itulah 5 pepiling, peringatan, penting dari primbon kehidupan. Kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju perjalanan sejati, mulih marang jati mulane, kembali ke asal sejatinya. Jangan sampai kita menjadi seperti wayang yang hanya bergerak mengikuti dalang, hawa nafsu dunia, lupa bahwa sutradara sejati kehidupan ini adalah Gusti Allah. Mari kita jadikan wejangan ini sebagai bekal. Tinggalkan penyesalan, mulailah berbenah diri. Terima kasih sudah menyimak hingga tuntas. Semoga kauruh, ilmu pengetahuan, ini membawa berkah dan ketenangan dalam hidup Anda. Salam dari kami. Sampai bertemu di wejangan selanjutnya. Rahayu.